Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Hajah Al-Habib Ridha Al-Habsyi dan seluruh putra-putranya, khususnya Habib Nabil, pejabat pemerintah yang hadir, yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mampu manusia akan bisa secara tuntas dan total memuji Rasulullah. Yang mampu, yang mengetahui Nabi dengan sebenarnya hanya Allah Rabbul Alamin. Kalau manusia ini semampunya, bagaimana tidak, saudara? Nabi itu langsung dipuji oleh Allah. Kira-kira apa nilai pujian daripada manusia ini? Kalau sudah Allah Rabbul Alamin memuji Nabi, apa nilai pujian manusia? Idallahu athna billadhi huwa ahluhu fama migdaru ma yamdahuhul wara. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau berbicara tentang keistimewaan Nabi, gak mungkin ada satupun yang akan mampu. Rutabun tasqutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Nabi itu sudah mencapai kedudukan tertinggi. Enggak ada setelah kedudukan Nabi kedudukan yang lebih unggul lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita hampir lupa, Nabi itu adalah seorang manusia. Tapi manusia yang lebih unggul daripada seluruh makhluk Allah. Itu yang harus kita ketahui, apa manusia yang satu ini. Nabi menyatakan, innama ana abdun, aku ini seorang hamba. Aku luka mayakul abdu, makannya seperti manusia biasa. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, duduk seperti manusia biasa. Dan Allah bahasakan beliau adalah seorang hamba. Fa auha ila abdihi ma auha. Subhanalladzi asra bi abdihi, dan seterusnya. Dia seorang manusia, seorang hamba. Tapi bagaimana seorang hamba ini lebih afdal daripada malaikat Allah? Bagaimana seorang hamba ini lebih afdal daripada arsy Allah? Bagaimana seorang hamba ini lebih afdal daripada segala makhluk Allah? Allah pernah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa amin bi Muhammad wadruk wa akhbir man adraka min ummatika yu'minu bih walaula Muhammad ma khalaqtu Adam walaula Muhammad ma khalaqtu jannah walan nar. Wahai Isa, imanlah kepada Muhammad padahal beliau belum wujud, dan kasih tahu kepada umatmu kalau bertemu Muhammad di masa hidupnya, beriman sama Muhammad, karena aku tidak ciptakan Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan surga dan neraka. Falamma khalaqtul arsya 'alal ma'i tarab fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan. Ketika aku ciptakan arsy di atas air, arsy itu goncang.
Maka aku tuliskan di atas aras la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aras menjadi tenang. Ya ikhwani, seorang hamba pilihan yang lebih mulia daripada seluruh makhluknya, bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril, Israil, Israfil, mereka semuanya hormat. Saking hormatnya kepada Nabi, para malaikat Allah itu mengaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ikhwani yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad ini bukan ketampanannya. Allah ini mengajak kita berpikir tentang kemuliaan manusia yang satu ini adalah yang bisa kita tiru, yaitu akhlaknya, rahmatnya, budi pekertinya, kepeduliannya. Bagaimana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Perhatikan ayat ini yang kita semuanya hafal. Inna ada harfu taukid. Wa innaka la'ala ada lam mauti ahli qasam, taukid. Ala lil isti'la, azim sifat yang agung yang diucapkan oleh yang maha agung. Tiga hal. Kalimat itu kalau kita berkata begini, Zaidun berdiri, itu kabar biasa. Tapi kalau sesungguhnya si Z berdiri, itu berarti setelah sesungguhnya itu luar biasa, itu kabar yang lebih penting, sangat penting. Wa innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la'ala, la'ala itu seperti sumpah gitu Pak. Sesungguhnya kamu sumpah wahai Muhammad gitu. Ala, mengungguli, khuluqin azim, budi pekerti yang agung. Agung, besar, hebat, bukan dikatakan oleh manusia, tapi yang dikatakan oleh Rabbul Alamin sallallahu alaihi wasallam. Satu saat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan bersama para sahabatnya. Kemudian beliau memerintahkan untuk supaya para sahabat istirahat, dan beliau memilih satu pohon yang cukup rindang. Pedang beliau digantung ada di situ, beliau tidur. Karena terlalu payah, capek mereka, ada satu orang Arab, orang Arabi, menyelinap di situ dan dia musyrik, ngambil pedang itu dan dihunus langsung ke leher Nabi Muhammad. Nabi bangun, maka si Arab ini mengatakan, man yamna'uka minni, atakhafuni, kamu takut ya sama aku sekarang? Kata Nabi, la. Man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi aku sekarang untuk membunuh kamu? Maka Nabi menjawab, Allah. Kalimat Allah keluar dari Nabi membuat gemeter itu sampai jatuh pedangnya si orang Arab itu, diambil sama Nabi. Bangun para sahabat mendengar suara Nabi Allah tadi itu. Orang itu sudah bersimpuh, pedang Nabi sudah menuju kepada dia. Man yamna'uka minni, siapa yang menghalangi aku sekarang untuk membunuh kamu wahai Arabi?
Maka Arabi menyatakan, kun khaira akhidin ya Muhammad. Jadilah orang yang terbaik yang membawa pedang, wahai Muhammad, jangan kau bunuh aku. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, mau mengakui tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah. Kata dia, enggak bisa ya Muhammad. Walakinni uahiduka alla uqatilaka wala asyarik ma'a man yuqatiluk. Tapi aku janji Muhammad, aku enggak mau mengerangi lagi kamu. Aku enggak mau mengancam lagi kamu, dan aku tidak mau bergabung dengan orang-orang yang mau memerangi kepada kamu. Kata Nabi, udah pulang. Ini orang berpikir, saya niat membunuh berangkatnya, dan saya sudah dapat bisa membunuhnya. Dibalik dia yang bisa menguasai aku dan bisa membunuh aku, tapi aku dimaafkan. Kumpul ketika ketemu dengan kaumnya, gimana? Berhasilkah? Bagaimana? Jitu min indi khairin nas. Kata dia, aku datang bukan kepada orang yang jahat, kata dia. Aku datang kepada orang yang terbaik. Diceritakan, akhirnya menjadi sebab Islamnya dia, saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak Nabi. Sosok manusia yang tidak pernah pendendam, tidak pernah sakit hati, pemaaf. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Rahmat Allah yang begitu hebat yang diberikan kepada Nabi, sehingga yang asalnya musuh berat kepada Nabi menjadi pecinta dan pembela berat kepada Nabi Muhammad SAW. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Satu saat Nabi ini membagi harta rampasan perang. Nabi itu punya serban, gak pernah serban yang paling mewah, saudara, yang sangat kasar. Serban itu ditaruh ada di leher gini, dari belakang ditarik dengan tidak sopannya dan kerasnya, ditarik sampai Nabi SAW berputar. Serban yang kasar menggores kulit Nabi yang halus, membekas di sini luka. Sahabat marah, tapi Nabi menenangkan mereka. Sambil senyum Nabi menyatakan, apa yang kamu mau? Adil, yang adil Muhammad. Falam adil, faman ya adil. Kalau aku Rasulullah tidak adil, siapa yang lebih adil? Kamu ngasih aku kurang nih. Oh kurang, ditambah sama Nabi SAW. Sampai akhirnya puas itu orang. Kemudian orang itu berlalu. Berlalu. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kamu orang itu kepada aku? Itu ibarat piaraan kambing misalnya, yang dia tadi itu kenal dengan pemeliharanya, ra'inya. Ketika dia lari menjauh, kamu kejar. Dia tidak mengenal dengan kamu kejar, dia akhirnya semakin jauh. Tapi ketika pengembalanya yang dikenal sama dia mendekat, dia akan kembali lagi untuk bisa ke tempatnya lagi. Begitulah dia. Jika kamu yang menangani, mungkin dia akan semakin kafir nantinya, karena kamu bersikap keras. Tapi aku yang kenal dengan dia, aku perlakukan dia dengan baik supaya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia, saudara,
akhlak menjadi seorang manusia ini yang harus kita pelajari. Mukjizat-mukjizatnya lebih daripada yang diceritakan insyaallah. Tapi untuk kita tiru, pelajari Nabi seorang manusia, tapi manusia yang istimewa. Manusia bagaikan yakut di antara batu-batu kali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana beliau seorang manusia, seorang suami terhadap istri, terhadap anak, sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa sih yang dilakukan Nabi di dalam rumah tangganya ini? Apakah beliau itu seperti raja, asal perintah terhadap istri? Yang di dalam rumah ini apa yang dilakukan oleh Nabi? Membentak-bentak, menjerit-jerit. Sayyidatuna Aisyah menceritakan, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu membantu pekerjaan istri. Pakaiannya robek dijahit sendiri sama Rasulullah. Yarga'u thawbah. Sendalnya rusak, enggak diperintahkan muridnya, diperbaiki sendiri sama Rasulullah. Wa yakhsifu na'lah. Seorang manusia, saudara. Tapi akhlaknya yang luar biasa. Nabi itu kalau ada di siapapun, menghadap siapapun selalu senyum. Tapi kalau sudah masuk rumah, aktsaran nasi tabassuma. Idza dakhala baitahu aktsaran nasi tabassuma. Lebih murah senyum di dalam rumahnya daripada di luar rumah, saudara. Sehingga istrinya nggak ada yang merasa takut. Selalu bermesra dengan istri-istrinya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu saat Nabi tanya, Aisyah, ada makanan? Ada roti ya Rasulullah, kuah. Sayyidatuna Aisyah nggak punya biaya saat itu untuk buatkan kuah. Nggak ada ya Rasulullah, ada acar cuka atau cuka acar. Kata Nabi, ni'mal idam al-khal, memang enak kalau roti dimakan sama cuka. Masya Allah. Kalau kita kan marah, kurang gula aja marah, goblok, nggak bisa masak, nggak bisa buat gula. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama anak-anak kecil rahmat, manusia sama anak kecil rahmat. Nabi itu kalau sudah datang daripada bepergian, saudara, itu disambut dengan anak-anak kecil. Nanti Nabi SAW mengangkat salah satu di antara mereka, yang lainnya suruh ngangkat, sahabat-sahabatnya diangkat, digendong sama Rasulullah SAW. Mereka bangga, aku digendong sama Nabi, aku sama Abu Bakar, aku sama Umar, begitu. Senangnya setengah mati. Sama anak-anak yatim perhatian Nabi. Satu saat Rasulullah SAW setelah selesai sholat Id, Nabi itu perhatian sama umatnya. Dilihat yang tua-tua dalam keadaan berbahagia, senang, yang muda-muda senang, yang kecil-kecil bermain-main dengan baju baru, dengan sepatu baru, senang. Tapi ada satu anak termenung, dia kelihatan sedih. Didatangi sama Rasulullah. Ini loh, hebat. Setinggi Nabi pangkatnya, setokoh beliau masih perhatian sama anak kecil. Didatangi sama Rasulullah. Duduk Rasulullah. Kenapa susah? Ini hari raya. Tuh, teman-teman kamu berbahagia. Mereka berbahagia layak ya Rasulullah. Mereka punya abah dan umi. Mereka punya bapak dan ibu. Ada yang berikan baju baru. Ada yang buatkan kue yang lezat. Tapi aku, apa bedanya hari raya dengan tidak? Aku gak punya bapak, gak punya ibu. Kata Nabi, ayo ke rumah, ayo ke rumah. Diajak sama Nabi. Aisyah, rawat anak ini. Kasih baju baru. Kasih makanan yang lezat. Siap ya Rasulullah. Dirawat seperti Aisyah, kasih baju baru, kasih makan. Kata Nabi, udah.
Kamu tidak punya ayah, kamu tidak punya ibu, kamu enggak punya keluarga, tapi Allah gantikan ayah yang baru, ibu yang baru, dan keluarga yang baru sekarang. Ayah barumu adalah Muhammad Rasulullah, ibumu adalah Aisyah, kakakmu adalah Fatimah, adikmu adalah Hasan dan Husain. Itu anak wajahnya sangat ceria, lebih daripada teman yang lainnya. Sampai kaget teman-temannya. Ada apa kamu? Kamu gak kenal aku sekarang ya? Katanya. Ya kamu anak yatim piatu. Gak lagi yatim aku, gak piatu lagi aku, gak sendiri aku. Aku punya ayah sekarang Muhammad Rasulullah, aku punya ibu Aisyah, aku punya kakak Fatimah, aku punya adik Hasan dan Husain. Aku sudah jadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat akhlak manusia, tapi mulai akhlak yang mulia seperti begini, saudara. Panjang lebar kalau kita sediakan. Karena itu kita jangan hanya mengenal Nabi Muhammad itu adalah yang bisa menembus langit. Jangan hanya mengenal Nabi Muhammad itu adalah pemberi syafaat dari kiamat, tapi beliau Allah ciptakan untuk kita tiru, Pak, di dunia ini. Kita mau jadi apa? Mau jadi presiden? Tiru Nabi. Mau jadi raja? Mau jadi pejabat? Tiru Nabi. Nabi itu pemimpin dunia akhirat. Tapi Nabi itu doanya nggak minta kaya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kalau ada calon yang dia nggak pingin kaya, insya Allah rakyatnya makmur. Tapi kalau kepingin kaya, ya rakyatnya tambah melarat, Pak. Semua akan dikorupsi. Kalau Anda menjadi orang kaya, jadi seperti Nabi. Nabi itu bukan nggak bisa kaya, tapi Nabi itu hidup miskin ikhtiaron, bukan gahron. Pilihannya Nabi nggak seneng punya harta banyak. Karena itu setiap datang harta langsung dibagi habis, langsung dibagi habis oleh Nabi SAW. Lowong-lomannya Nabi itu karihil mursalah. Nabi itu seperti angin yang mengembus. Tahu angin nggak? Sekecil apapun lubang dimasuki sama angin. Sekecil apapun orang yang yang butuh dibantu sama Rasulullah. Nggak tunggu minta, datang bantuan Nabi SAW. Anda jadi orang miskin yang niru Nabi, sabar, ridho. Lam yashba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumain mutawaliyin. Nabi itu nggak pernah 2 hari kenyang, nggak pernah. Yaju'u yauman wa yashba'u yauman. Sehari lapar, sehari kenyang. Kadang-kadang 2 hari nggak makan. Nabi SAW minta nggak sama orang. Pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nggak tega ngelihat Rasulullah ini menahan lapar begitu, tapi tetap senyum di hadapan umat nih. Sampai kadang-kadang diikat perutnya, kadang-kadang diganjal dengan batu. Nggak tega Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak fi yut'imak. Ya Rasulullah, kenapa enggak minta makan sama Allah? Pasti Allah kasih. Nabi Isa aja minta diturunkan maidah, jamuan dari langit turun. Maka Nabi SAW berkata, ya Aisyah, lau sa'altu rabbi ayu jriyali jibalad dunya dhahaban la ajraha li haitsu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau aku minta sama Allah gunung-gunung yang di sekitar ini jadi emas untuk aku, kapan aku mau akan jadi. Walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa faqrad dunya ala ghinaha wa mararatad dunya ala halawatiha au kama qala. Tapi memang aku lebih memilih
lapar di dunia daripada kenyang. Aku lebih memilih hidup miskin di dunia daripada kaya. Aku lebih memilih pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ayo kita pelajari Nabi itu sebagai sosok manusia untuk kita ikuti, menjadi manusia yang mengikuti Nabi. Kalau Anda berbicara tentang kemuliaan Nabi, para malaikat hormat sama Nabi. Bagaimana malaikat diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam? Dengarkan baik-baik. Para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam 1 kali. 1 kali. Dan itu Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tahukah Nabi? Para malaikat bersolawat kepada Nabi seterusnya. Tidak pernah berhenti. Yusallun pakai fi'il mudhari. Yadullu ala dawal wastimrar. Selalu bersolawat kepada Nabi. Dan itu solawat bukan hanya dari para malaikat. Allah pun menghaturkan solawatnya kepada Nabi. Allah tidak sujud kepada Nabi Adam, tapi merintahkan sujud para malaikat kepada Nabi Adam cuma sekali. Tapi Allah sebelum para malaikat bersolawat kepada Nabi, Allah memberikan solawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merintahkan solawat para malaikat bersolawat selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun diperintahkan solawat semampu kita sebagai manusia. Kalau malaikat selalu bersolawat kepada Nabi, kalau kita semampu kita berbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini gemar bersolawat kepadamu. Aku jadikan berapa kali solawatku untukmu dalam setiap hariku? Kata Nabi, ya terserah, 1/4 ya Rasulullah dari waktuku. Bagus, tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Separuh daripada waktuku, bagus, tapi lebih banyak lebih bagus. 2/3 ya Rasulullah, bagus. Kalau begitu seluruh waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Maka Nabi menyatakan, idan tukfa hammak wa yughfar dambuk. Kalau begitu kamu tidak akan menjadi orang yang sumpek. Segala kebutuhan kamu akan dicukupi oleh Allah. Segala yang kamu khawatirkan akan dilindungi oleh Allah. Dan dosa kamu diampuni oleh Allah SWT. Karena itu ayo kita gemar bersolawat kepada Nabi. Jadikan seluruh waktu kita solawat kepada Nabi. Karena akan menjadi sebab lancarnya urusan kita di dunia. Sebab lindungan kita daripada segala yang kita khawatirkan. Sebab untuk diampuni dosa kita, bahkan insya Allah menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.